Kawan-kawan, inspirasi kita kali ini adalah tak ada sesuatu pun yang akan terjadi tanpa izin yang kuasa. Begini kawan-kawan, saya ada kawan yang sudah 3 kali sidang, artinya sidang untuk pemecatan. Dia kawan saya ini adalah seseorang yang boleh dikatakan penjabat. Jadi kan begitu dia ada masalah, rupanya merentert-rentert masalah ekonomi, hutang piutang dan segala macamnya banyak, akhirnya menyalahi kerjanya, akhirnya ada kriminal-kriminalnya yang bersangkutan dengan uang-uang. Akhirnya dia di sidang-sidang, kemudian sampai sidang ketiga. Sebelum sidang ketiga itu, 1 hari menjelang sidang itu, saya jumpa beliau ini. Tapi kawan-kawan, setelah sekian puluh tahun bekerja berkarir di dunia karirnya, akhirnya dia mau dipecat. Tapi saya jumpa 1 hari menjelang sidang itu, saya tahu dari orang lain karena dia memang cukup terkenal. Jadi di daerah saya itu dia cukup disegani lah karena memang penjabat. Jadi saya jumpa 1 hari menjelang itu duduk satu pos. Ada satu pos yang tempat kami duduk biasanya. Udah lama saya tidak jumpa. Tapi hari itu mungkin agak senggang, dia datang di situ. Dan itu sempat saya tanyakan kawan-kawan, Pak, boleh saya bertanya tentang sesuatu tentang Bapak? Silakan. Tapi kami memang satu umuran, beda-beda sebulan, tahun sama. Kabarnya, ini maaf Pak, kabarnya Bapak mau ada sidang terakhir besok, ada sidang putusan, mau dipecat atau tidaknya. Betul katanya. Nah, betul dia ini. Nah, jadi di sini saya terkesima lagi. Cara dia menjawab betul itu penuh kepastian, penuh tidak ada keraguan atau frustasi atau menyerah. Nah, saya tanya lagi berikutnya, Pak, kalau saya lihat keseharian Bapak tak ada masalah, sepertinya tidak ada pemikiran yang bagaimana begitu. Saya mencoba karena saya tahu keluarganya pun udah bingung morat-marit ekonominya karena hutang, tiap hari orang datang untuk menagih hutang kepada dia. Tapi dia memang terus katanya, pernah dulu dia katakan, kita tidak boleh menyerah. Apapun yang akan terjadi, tidak boleh menyerah. Itu pada waktu dulu, sekitar setahun yang lewat, yang waktu mulai-mulai bermasalahnya menjadi besar, saya pernah juga tanya sama dia. Ini profil-profil yang kita kagumi, yang mungkin kita bisa jadikan pedoman. 1 hari menjelang itu, maksudnya katanya, 1 hari menjelang, karena saya tanya itu, ya ndak ada beban kayaknya sama Bapak. Coba Pak bayangkan, bertahun-tahun Bapak tidak adakah keputusan yang lain, bertahun-tahun Bapak berkarir, berjasa di situ, kemudian besok dipecat. Pak katanya, kita sama-sama besar katanya. Sesuatu itu ada masanya, ada mungkin kita harus menjalani seperti itu. Tapi saya tidak menyerah. Konsepnya kan begini Pak. Dalam hal kita sebagai manusia, kita hanya berusaha Pak. Usaha kita itu sampai di mananya tentu ada juga batasnya. Kemudian memang kalau keputusan itu akan terjadi besok, apakah harus saya menyerah? Kalaupun keputusan itu terjadi besok, saya akan terus melanjutkan hal lain mungkin saya pikirkan. Apa ada yang udah Pak pikirkan setelah itu? Belum katanya. Tapi kita tunggu sampai besok karena ada waktu 12 jam. Nah katanya, satu hal yang saya pahami sampai sekarang katanya, mungkin sampai titik ini, 1 helai daun pun artinya 1 peristiwa sekecil apapun katanya, tidak akan terjadi kalau tidak ada izin yang kuasa. Begitu juga besok. Bagaimanapun saya mengusahakan, tapi memang tetap saya usahakan. Usaha yang di tangan kita, usaha katanya. Jadi usaha. Walaupun kata Tuhan besok, kata yang kuasa, besok itu akan saya akan dipecat. Ya dipecat, walaupun saya berusaha semaksimal mungkin. Tapi kan kita disuruh berusaha Pak. Nggak mungkin kita diam aja. Berusaha membela diri, berusaha membuktikan bahwa kita ini karena kesilapan dan macam-macam. Saya bukan orang yang terlalu beriman atau orang yang terlalu bersih, banyak salah. Memang itu kesalahan saya katanya. Tapi saya usahakan bagaimana saya supaya tidak dipecat. Tapi kalau dipecat juga, itu berarti tangan-tangan yang kuasa. Kita hanya bisa menerima, sedangkan lahir aja kita tidak tahu katanya. Gawat. Nah, karena yang saya kagumi sikap dia itu tetap tidak ada kalutnya. Ini yang akan saya bilangkan sama kawan-kawan. Ini yang akan jadi pedoman kita. Nah, kawan-kawan, gembiranya setelah itu kita bubar. Hampir 3 bulan setelah itu saya mendengar kabar karena memang dia jarang berada di tempat. Kemudian memang dia melalang buana aja begitu kan.
saya mendengar kabar dia tidak jadi dipecat. Ada satu tangan lain yang tiba-tiba mengetahui hal itu, kemudian menjamin beliau itu, yang selama ini mungkin tidak tahu. Kabarnya kawannya menjamin hal itu, akhirnya dia kembali ke posisinya semula. Kemudian ya hutang-hutang piutangnya kawannya itu yang menjamin. Pokoknya ada jaminan lah seperti itu untuk menggantinya. Pokoknya clear. Kebetulan saya jumpa sehabis itu, masih dalam pakaian dinas dia waktu itu. Pak, tidak jadi dipecat saya karena memang dia orangnya guyon banyak. Itulah Pak, katanya. Yang kuasa itu belum kayaknya, katanya kan. Apakah saya setelah ini tidak akan dipecat? Belum tentu juga, Pak. Nah, kita hanya bisa menempuhnya. Dan jangan pernah menyerah. Karena ada yang memutuskan segala sesuatunya. Kita hanya bisa usaha, Pak. Salam ya, katanya kan. Saya tercenung. Akhirnya kami berpisah dengan baik. Dengan baik. Ini maksud saya, kita bisa menjadikan pedoman, contoh-contoh hal-hal yang sederhana, tapi itulah intinya, jangan pernah menyerah.